Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Insya Allah video ini akan tayang hari Ahad ya. Videonya sendiri ini gua bikin di hari Sabtu. Langsung aja gua ingin ngobrol ringan tentang ada berita utang dari Manchester United ini semakin bertambah. Langsung aja ini gua ambil dari Sky News, nanti juga ada beberapa sumber ya. Ada artikel ini di hari Kamis 22 September. Kerugian dan juga utang dari Manchester United ini semakin meningkat, walaupun keuntungan tahun depan diperkirakan naik ya, artinya ada keuntungan. Diperkirakan keuntungan ya antara 100 juta pound sampai dengan 110 juta pounds untuk tahun depan. Kerugian Manchester United ini berkurang ya di kuarter dari tahun lalu, tapi utangnya meningkat 20% di tahun 2022. Tapi dijelaskan juga di artikel ini kalau keuntungan itu seperti tadi dikatakan ya, akan ada 100 sampai 110 juta pounds. Ini masih perkiraan sekali lagi. Tapi sekarang ini di akhir tahun ya, kerugian dan juga utang di organisasi yang dikontrol oleh Glazer family ini meningkat. Bahkan jumlahnya ini ya, utangnya meningkat 23% dari 419,5 juta pounds dari 419,5 juta pounds ya, ke 514,9 juta pounds, atau yaitu tadi 23%. Ini gue ambil dari Sky News. Dan kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja ada pandemi, pemasukan tiket berkurang, lalu tidak adanya pre-season tour musim lalu ya kan. Dan ya tentu saja musim ini sudah ada pre-season tour lagi, tapi ini kan perhitungannya kabarnya ini mulai dari tahun lalu. Ini yang gue dapatkan beritanya demikian. Tapi selain itu, ini gue ambil dari Manchester Evening News ya, artikel ini atau paragraf ini mengatakan kalau memang gaji dari para pemain ini juga meningkat dengan tinggi. Seperti Jadon Sancho, Rafael Varane, Cristiano Ronaldo ketika bergabung ke klub. Ini menambah pengeluaran dari Manchester United. Employee benefit ini ya, atau pengeluaran employee ini 382 juta pounds, naik sejumlah 61,6 juta pounds. Manchester United juga mengeluarkan uang yang cukup banyak, 24,7 juta pounds, di hal-hal termasuk kompensasi dari pekerja, contohnya kayak manajer yang dipecat ya kan. Ada Ralf Rangnick di sana, ada Ole Gunnar Solskjaer, dan juga beberapa staf kepelatihan teknis yang dilepas oleh Manchester United. Ini kan Manchester United harus membayar kompensasi di sana. Tapi di sisi lain Manchester United ini masih membagikan dividen senilai 33,6 juta pounds, yang sebagian besar ini ke Glazer family. Wow, luar biasa. Klub rugi tapi tetap ya keuntungan berupa dividen itu diambil oleh keluarga Glazer. Nah, ini nanti akan gue bahas sedikit. Nggak sedikit sih, mungkin agak sedikit banyak ya. Karena tentu saja keadaan utang ini ya kan, kerugian sangat terkait dengan pemilik, sangat terkait dengan bagaimana gaya manajemen, visi atau mungkin tujuan dari sang pemilik Manchester United saat ini, yaitu adalah Glazer family. Dari Football Daily ini ada beberapa rangkuman juga ya, kenapa Manchester United ini rugi, kurang lebih demikian. 24,7 juta pounds ini kompensasi untuk Solskjaer, Ralf Rangnick, dan juga beberapa coaching staff lainnya. Gaji ini merupakan yang tertinggi di sejarah Premier League, 384,2 juta pounds.
33,6 juta pounds. Ini dividen diambil oleh Glazer family, luar biasa ya. Hutang bersih Manchester United ini di angka 514,9 juta pounds. Grafik ini gue ambil dari The Athletic. Ini adalah net hutang dari Manchester United. Hutang net dari Manchester United bisa dilihat sekarang ini angka 2022 ini ada di 627 juta pounds. Sekali lagi ini adalah utang net ya. Tahun sebelumnya 513, tahun berikut sebelumnya lagi 566. Kita ini kan kena pandemi di tahun 2019. Jadi setelah 2019 ke tahun 2020 itu bisa dilihat memang meningkat ya hutang dari Manchester United. Tapi yang menarik adalah itu yang di sebelah kiri yang gua lingkarin merah. 2005. Hanya 12 juta pounds. Itu adalah utang bersih dari Manchester United. Apa itu? Itu adalah sebelum Glazer datang ke Manchester United. Karena Glazer menguasai mayoritas kepemilikan dari Manchester United itu di bulan Mei 2005. Sekali lagi ya, jadi sebelum Glazer datang bisa dilihat 12 juta pounds. Tapi hari ini ada di 627 juta pounds. Berkali-kali lipat, beratus-ratus persen, beribu-ribu persen bahkan utang dari Manchester United ya sebelum Glazer datang dan setelah Glazer menguasai mayoritas kepemilikan dari Manchester United. Ini ada studi ya dari Deloitte tahun 2022, klub-klub di Eropa dengan hutang terbesar. Di situ ada Barcelona yang paling tinggi 1,3 triliun. Miliar ya, miliar. Lalu Manchester United ada di 450 juta euro. Kurang lebih 380 juta pounds. Ini menurut Deloitte. Mungkin angkanya berbeda dari yang sebelumnya, mereka punya perhitungan lain. Tapi maksud gue ingin memperlihatkan bahwa Manchester United ini berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 besar klub dengan hutang terbesar di Eropa, di bawah Barcelona yang luar biasa besar, lalu ada Inter Milan, AC Milan, Real Madrid, Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United, juga Liverpool. Tapi di sisi lain kalau gua tarik dengan sisi prestasi paling tidak dari tahun lalu, ya Barcelona bermain di Champions League, Inter Milan pun juga demikian, AC Milan, Real Madrid, Arsenal musim lalu sempat berada di perburuan 4 besar ya. Berbeda dengan Manchester United posisinya. Atletico Madrid pun juga demikian. Liverpool merupakan beberapa tahun terakhir merupakan salah satu tim terkuat di Inggris. Maksud gua apa? Manchester United utangnya banyak tapi tidak sejalan dengan prestasi, apalagi kalau dilihat prestasi tahun yang lalu. Artinya apa? Ada mismanagement di sini. Dan disinilah gue melihat ya, bukan mungkin juga ya gue sharing bagaimana gue melihat Glazer family ini, keluarga Glazer di Manchester United ya dari angka-angka itu tadi. Bagaimana hutang yang besar tapi tidak sesuai dengan prestasi dari Manchester United dibandingkan juga dengan klub-klub yang lain. Kesimpulannya kalau menurut gue ya mereka tidak tepat karena klub lain mungkin katakanlah utangnya lebih besar dari Manchester United, tapi mereka prestasinya dari sisi kompetisi yang diikuti, dari sisi bahkan trofi beberapa musim yang lalu lebih bagus, lebih baik daripada Manchester United, tim-tim tadi yang di Eropa yang gue perlihatkan. Memang betul ada perbaikan di awal musim ini. Erik ten Hag datang, Richard Arnold datang, ada John Murtough yang sebelumnya tidak ada posisinya, semua dihandle oleh Ed Woodward. Tapi apakah ini serta-merta akan memperbaiki kondisi? Menurut gue ini sudah parah. Kok bisa bilang parah gue? Ya karena kalau gue bandingkan 2005 berapa belas juta pounds, 12 juta pounds. Sekarang ada di 600 sekian. Bagaimana komitmen pemilik terhadap prestasi dari Manchester United? Kalau ada yang mengatakan, ya ini kan sudah mendatangkan Erik ten Hag yang sesuai dengan yang diingini oleh sebagian besar fans pada saat itu.
setelah Ralf Rangnick selesai. Pemain-pemain yang didatangkan sekarang modelnya berbeda. Semua yang didatangkan ini ada rekomendasi langsung dari Erik ten Hag. Ada keterlibatan yang lebih besar dari sang manajer. Kalau gue melihat ringan amatiran, ini tidak serta-merta. Ada 2 poin paling tidak, seperti biasa. Nomor 1 adalah melihat dari history yang sudah-sudah. Ed Woodward tidak ada, tapi kepemilikan ini masih ada. Style, gaya manajemen ini masih sama dari sang owner. Di manajer Manchester United sebelumnya, setelah David Moyes ya, kalau gue ngeliat dari Louis van Gaal di musim pertama, Manchester United menggelontorkan uang yang sangat banyak. Lalu di musim kedua, musim ketiga mulai beda lagi. Jose Mourinho pun juga demikian. Di musim pertama disupport dengan cukup besar. Lalu setelahnya berbeda gayanya. Gua melihat belum ada jaminan Manchester United akan mengarah ke tidak seperti itu arahnya. Gue tidak melihat. Kenapa? Baru-baru ini Richard Arnold atau John Murtough, gue lupa, ini mengatakan Manchester United tidak akan melakukan pengeluaran sebesar yang sebelumnya ini ketika musim panas kemarin. Kabarnya bahkan hanya 70 juta pounds maksimal untuk seorang Erik ten Hag. Padahal kita ketahui Erik ten Hag butuh waktu, butuh proses, butuh support yang besar dari fans ya, dan juga dari manajemen. Karena dari fans tentu saja butuh kepercayaan. Dari sisi fans tentu saja ini merupakan modal yang cukup penting, karena kepercayaan ya kan, dukungan, meningkatkan kepercayaan diri bagi sang manajer dan juga squad. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga dari manajemen, karena ya banyak aspek yang harus diperbaiki squad Manchester United, baik itu secara penambahan kualitas ya, ataupun juga support yang lain yang mungkin akan sangat berkaitan dengan sektor finansial. Dan gua melihat Manchester United harusnya melanjutkan apa yang dilakukan di musim panas tahun ini untuk paling tidak musim panas tahun depan, karena masih banyak sektor di tim ya, di squad ini yang harus diperbaikin. Bek kanan kita masih butuh kedalaman squad di sana. Gelandang pun juga demikian. Penyerang baik dengan adanya Cristiano Ronaldo ataupun juga tanpa Cristiano Ronaldo harus ditambah kualitasnya, harus diperdalam lagi kedalamannya. Dan apa ya, melepas pemain pun juga demikian. Pemain-pemain yang diproyeksi mungkin tidak bisa berkembang lagi, sudah mentok. Ini harus dilepas juga kan. Nah, nanti pastinya akan ada mungkin sangat besar sekali ada kerugian di sana. Karena kalau dilepas dengan harga seperti kita membeli, katakanlah seperti Harry Maguire contohnya, atau mungkin pemain lain. Manchester United sejauh ini, selama ini kalau seandainya mendatangkan pemain rata-rata memang mahal, tapi ketika melepas nih harganya kan jatuh. Nah, ini kan ada kerugian di sana. Ini juga harus disiapkan oleh manajemen, bagaimana pengaturannya, supportnya terhadap Erik ten Hag. Ketika nanti Erik ten Hag memang merekomendasikan beberapa pemain untuk dilepas, ya memang harus bisa dilepas, sekalipun mungkin ada dalam tanda kutip kayak kerugian begitu ya. Nah, komitmen ini menurut gua harus terus berlanjut, support dari manajemen yang sama seperti musim pertama Erik ten Hag. Ini sudah seperti gua katakan, ini sudah terjadi zamannya Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Tapi tidak berterusan, tidak konsisten ya, tidak konsisten. Konsistensi inilah yang dibutuhkan. Dan sekali lagi, balik lagi ke omongan gua awal, melihat gaya kepemilikan Glazer yang orientasinya, gua meragukan orientasinya di sisi prestasi. Bagaimana mungkin hutang klub masih sedemikian tinggi tapi dia mengambil dividen, mengambil keuntungan untuk kantong pribadinya, di mana proses pembelian Manchester United saja sudah dari utang ya. Dan menurut gue ini tentu saja hal yang sangat tidak sehat. Kepemilikan, ownership dari sebuah klub menurut gue akan sangat berpengaruh dengan prestasi dari klub itu sendiri, karena visi, rencana atau planning nanti akan ke struktur dan juga implementasi dari arah perjalanan klub ya, itu akan banyak ditentukan oleh owners sang pemilik dari klub. Ketika sang pemilik orientasinya adalah prestasi, maka jelas yang dituju adalah prestasi. Ketika yang dituju adalah bisnis, jelas yang akan berusaha untuk diraih adalah untung rugi dari sisi pribadi bisnis itu tadi ya kan.
contoh gue melihat bagaimana Sheikh Mansur, bagaimana dulu kemarin ya Abramovich, komitmennya jelas. Memang sebelumnya ketika Glazer datang, dalam tanda kutip beruntung kita punya Sir Alex Ferguson yang sudah ada lebih dulu sebelum Glazer, sehingga dia punya pondasi yang lebih kuat di klub, sehingga karena positioningnya lebih kuat maka dia bisa lebih fleksibel dalam membuat keputusan. Tapi sangat terasa ketika Sir Alex ini tidak ada. Terlihat betul bagaimana arah klub di tangan Glazer, yang kalau menurut gue dengan amatiran memang tujuannya ke bisnis, dan ini yang membuat kesulitan pelatih-pelatih dengan nama besar, katakanlah Louis van Gaal ya, bukan nama sembarangan menurut gue. Jose Mourinho pun juga demikian. Resumenya, track recordnya sangat luar biasa, tapi tidak bisa banyak memberikan di Manchester United. Sangat kesulitan, tidak seperti ketika mereka berada di klub-klub sebelumnya. Dan ini menurut gue yang tidak boleh terjadi di Erik ten Hag. Erik ten Hag mengatakan dia bukan tukang sulap, bukan tukang sihir. Untuk merubah skuad di atas lapangan saja, proses ini sudah memberikan tantangan yang besar bagi seorang Erik ten Hag mengatur individu-individu ini. Ditambah lagi kalau dia tidak mendapatkan support yang seharusnya diberikan dibandingkan dengan katakanlah manajemen atau pemilik dari klub-klub lain di Eropa atau bahkan di Inggris. Menurut gue ini akan sulit bagi Manchester United untuk bisa berbicara lebih, karena sangat kompleks unsur-unsurnya dalam membangun skuad supaya bisa kuat, supaya bisa mampu bersaing, dan faktor dari sang pemilik ini juga cukup besar. Gua melihat ringan amatiran bagaimana pergantian pemilik di Chelsea contohnya ya, dari Abramovich ke Todd Boehly, ini sudah terlihat ada perubahan, bagaimana Tuchel yang tersingkir ya kan, ada yang baru. Ini nanti prosesnya akan mulai lagi, karena di bawah kepemimpinan yang baru sangat mungkin manajemen itu juga berganti, kan itu juga yang terjadi di Chelsea. Dan menurut gua orang-orang yang sekarang ini berada di Manchester United secara kulit ya, katakanlah memang lebih bagus daripada sebelumnya. Adanya John Murtough contohnya, lalu bagaimana gaya yang berbeda dari Richard Arnold. Tapi jangan lupa bungkusan dari ini mereka semua ini masih tetap sama, masih dari Glazer yang orientasinya, gua ulangi lagi, lebih ke bisnis. Jadi ya inilah salah satu bukti kenapa gue ringan amatiran ya berharap ada perubahan kepemilikan di klub Manchester United yang mudah-mudahan bisa segera terjadi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.